Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi kreatif ujian tengah semester ganjil tahun 2021/2022 Universitas Amikom Yogyakarta dengan tema meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi. Dan berikut susunan kelompok kami. 1. Nama Mahendra Cahya Putra dengan NIM 21014599. 2. Nama Ilham Mufid dengan NIM 21014640. Dan berikut daftar isi. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi sendiri yang meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan dan saran, bab 4 daftar pustaka. Ini bab 1 pendahuluan, tapi saya lewati dan langsung ke perumusan masalah. Untuk perumusan masalah, adapun yang menjadi perumusan masalah dari makalah ini adalah apa pengertian dari industri kreatif digital, apa saja dampak yang ditimbulkan pada masa pandemik terhadap ekonomi Indonesia pada setiap sektor industri kreatif. Sebutkan dan jelaskan produk industri kreatif digital pada setiap sektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Sebutkan dan jelaskan peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Dan menjelaskan perbedaan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Untuk tujuan masalah, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. A. Sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester tahun akademik 2021/2022. B. Sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi virus COVID-19. C. Menambah ilmu pengetahuan dan kreativitas bagi penulis. Bab 2 pembahasan. Untuk bab 2 pembahasan meliputi gambaran umum. Pengertian industri kreatif digital. Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh industri kreatif digital di Indonesia adalah Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Contoh-contoh dari produk ataupun jasa dari industri kreatif digital. (2.1.2) Dampak yang ditimbulkan pada masa pandemik terhadap ekonomi Indonesia pada setiap sektor industri kreatif. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa dampak dari yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap industri ekonomi kreatif masih besar. Sektor ekonomi kreatif masih jauh dari kata pulih. Saat ini, menurut hasil survei COVID-19, memberikan dampak sebesar 80% lebih bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif di berbagai subsektor. Ada yang mengurangi jumlah pekerjanya dengan PHK, dirumahkan atau pengurangan jam kerja. Subsektor yang terdampak dari pandemik ini, misalkan Grab, yang mana pada awalnya banyak masyarakat yang merasa takut untuk menggunakan layanan online tersebut dikarenakan takut jika para driver ojek online tertular virus corona.
Lanjut 2.1.3 produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Di bawah ini tercantum beberapa produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia, yaitu A. Munculnya Sibakul Jogja sebagai wadah dari pelaku UMKM untuk menjual produknya secara online. B. Inovasi dari Grab dengan menggunakan seal pelindung di punggung mereka untuk melindungi para penumpang dari kontak fisik untuk menurunkan risiko tertular virus COVID-19. C. E-commerce lokal Blibli meluncurkan program Blibli Travel dan UMKM Fest untuk mendukung bangkitnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air yang sempat lemah akibat pandemi. Lanjut 2.1.4 peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Saat ini, Kementerian tengah mengupayakan melakukan finalisasi dan penyesuaian untuk pengucuran bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata BPUP. Rencananya, industri ekonomi kreatif bakal menerima bantuan BPUP yang data penerimanya telah disesuaikan menggunakan basis data yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kemenparekraf yang mendapat mandat untuk menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional PEN dengan anggaran 2,4 triliun. Untuk sektor ekonomi kreatif bakal menganggarkan sejumlah program lain. Di antaranya adalah program Bangga Pariwisata Indonesia (BBWI), Bangga Buatan Indonesia (BBI), bantuan sertifikasi CHSE bagi usaha pariwisata, Penfilm, hingga bantuan dukungan akomodasi hotel untuk tenaga kesehatan. Kemenparekraf terus aktif merangkul hotel-hotel yang tergabung di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan didorong sebagai lokasi rujukan pasien ataupun isolasi mandiri tenaga kesehatan. Yogyakarta dan Garut adalah dua titik yang telah dijadikan pilot untuk proyek tersebut. Lanjut 2.1.5 perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Berikut adalah mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Di antaranya, pemerintah Thailand mendirikan TCDC yang merupakan salah satu dari 8 divisi di bawah OKMD, Office for Knowledge Management and Development, di bawah naungan kantor Perdana Menteri Thailand. Fokus utama TCDC adalah untuk memberikan akses kepada pengetahuan sebagai sumber inspirasi baru. TCDC memberikan peluang untuk mempelajari menyerap kreativitas baru dari kisah sukses dan prestasi para artis dan desainer terkemuka mancanegara. Lanjut B. Malaysia. Untuk Malaysia mendirikan MDIC, organisasi yang menjembatani pemerintah, akademia, dan industri. Dalam pengembangan desain industri dan kreatif, riset, inovasi desain, dan pencitraan adalah program badan ini. C. Singapura. Untuk di Singapura ada Ministry of Information Communication and the Arts atau disingkatnya MICA yang kerjanya paralel dengan Depkominfo. Instansi ini bertanggung jawab atas strategi pengembangan industri. Dalam industri kreatif bekerjasama dengan instansi pemerintah lain dan para stakeholders lainnya. D. Ada Republik Rakyat Tiongkok yang disingkat RRT. Konsep pengembangan industri RRT selama ini adalah cost efficient dengan mengandalkan jumlah tenaga kerja besar, upah bersaing, produktivitas tinggi, dan unggul dalam skala.
Mereka mampu memproduksi di tingkat efisien tinggi dan menghasilkan produk murah dengan kualitas tidak kalah dari negara lain. Taiwan. Taiwan meluncurkan rencana pembangunan 6 tahun yang disebut Challenge 2008. Rencana ini akan membenahi dan mempelajari kondisi infrastruktur dasar, hukum dan regulasi, suplai, SDM, dan prosedur administrasi pemerintah dengan wawasan agar area-area tersebut dapat lebih diterima oleh norma internasional. New Zealand. Perdana Menteri New Zealand, Helen Clark, telah menetapkan pendekatan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi. Pendekatan ini disebut Growth and Innovation Framework atau GIF. Menubuhkan New Zealand yang inovatif dilakukan dengan cara membangun landasan pembangunan nasional di bidang manajemen. Fiskal yang baik, kebijakan keuangan yang baik, ekonomi yang terkemuka dan kompetitif, kehidupan sosial yang serasi, populasi yang sehat dan terpelajar, dan kerangka kerja tentang R&D yang kokoh. United Kingdom. Pengelolaan industri kreatif di Inggris dilakukan oleh Department for Culture, Media and Sport (DCMS) dan bekerja sama dengan Department for Trade and Industry dan Tourism in England. DCMS ini membantu menumbuhkan industri kreatif. Visi DCMS adalah dalam mengembangkan industri kreatif adalah menjadikan UK menjadi pusat industri kreatif di dunia. Secara singkat, DCMS memiliki tujuan utama meningkatkan produktivitas, profil serta mendukung pengembangan industri kreatif sehingga UK dapat menjadi pusat kreativitas dunia. Untuk bab 3 sendiri meliputi kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pemerintah harus melakukan pengembangan program ekonomi kreatif. Dalam pengembangan program ekonomi kreatif, ini merupakan langkah awal untuk membuat Indonesia memiliki pusat kreativitas. Yang B, pemerintah berinisiasi dan memberikan dana bantuan untuk mendukung pengembangan serta pelatihan keterampilan dalam industri kreatif. Yang C, menyediakan dukungan-dukungan sampai dengan wilayah-wilayah yang merupakan pusat industri kreatif. Yang D, akses kepada dukungan bisnis dan pendanaan. Komitmen pemerintah sangat besar untuk mengembangkan industri kreatif. Sehingga pemerintah bersama-sama dengan organisasi lain berusaha memberikan dukungan sehingga kreatif talent dalam industri kreatif dapat berhasil. Koordinasi antara lembaga pemerintah. Adanya program BPUP dengan melibatkan dinas kabupaten atau kota yang membidangi pariwisata dan asosiasi sebagai verifikator dari permohonan yang diajukan. Diharapkan pemberian bantuan BPUP ini dapat akurat dan tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Sarannya, permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja atau buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global value chain. Melakukan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat dan percepatan realisasi stimulus oleh pemerintah dari anggaran negara, diharapkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan 4 tahun 2020 tidak berada pada level negatif. DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendesak pemerintah untuk kebijakan yang sebaiknya diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya yaitu dengan mempercepat realisasi belanja pemerintah. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2
2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga dikhawatirkan akan terjadi penurunan pada kuartal 3 2020. Salah satu solusinya adalah meningkatkan konsumsi belanja pemerintah pusat dan daerah ketika konsumsi masyarakat belum bisa diharapkan untuk membantu menjaga pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. Sehingga sangat penting untuk melakukan optimalisasi anggaran pada belanja pemerintah yang ternyata juga turun drastis sebesar min 6,9% pada triwulan 2/2021. Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi pada kuartal 2/2021, namun bukan berarti sudah memasuki resesi, sebab resesi terjadi jika pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal berturut-turut. Belanja pemerintah dapat menopang pertumbuhan ekonomi, namun belum efektif pada kuartal kedua tahun ini. Dan begitu, adanya pengembangan digital pada ekonomi kreatif pada masa pandemik ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga yang menjadi kunci dari sisi demand untuk meningkatkan ekonomi di bidang ekonomi kreatif serta bidang investasi. Bab 4 daftar pustaka. Ya, mungkin hasil presentasi dari kelompok kami, tugas ekonomi kreatif ujian tengah semester ganjil tahun 2021 Universitas Amikom Yogyakarta sudah selesai. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.